Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7. Dan gue ingin memulai dengan mohon maaf karena memang kemarin kita tidak tayang di hari Sabtu dan Minggu karena memang gue kebetulan sedang tidak sehat. Sebenarnya udah seminggu terakhir suara gue juga habis, tapi dipaksain tetap siaran dan akhirnya benar-benar habis banget. Nah hari ini gue comeback, mungkin agak sedikit gak maksimal suaranya, jadi mohon maaf sebelumnya ya. Oke. Pertama, gue ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk almarhum Afan Kurniawan dan juga beberapa teman mahasiswa yang kemarin katanya di beberapa kota dan daerah juga menjadi korban dari demonstrasi dan bentrokan ya gitu. Jadi gue menghimbau buat teman-teman semua, mungkin kita utamakan keselamatan dulu teman-teman. Kita tetap bisa menyuarakan concern-concern kita di sosial media dan tentunya dengan memonitor saling memonitor lah gitu dari sisi media-media yang bisa kita monitor. Jadi utamakan keselamatan kalian dulu lah menurut kita sekarang ini ya. Nanti kita kembali lagi ketika suasana jauh lebih kondusif. Dan ini adalah hari ke H-12 menuju Subathon Inggris. Dan kita akan segera merilis jadwalnya di sosial media gua, Instagram @haniftamrin. Kalian bisa lihat di situ. Dan kita masih dalam upaya masuk ke milestone yang ketiga, itu untuk 500.000 subscriber, walaupun Jose Mourinho di akhir pekan kemarin resmi dipecat dari dia ngelatih di mana sih? Fenerbahce kan dia? Iya, Fenerbahce. Dan kita nanti akan putuskan apakah kita akan samperin rumah dia yang di London kalau kejadian, atau dia lagi di Portugal. Mau gua harus nangkring di depan rumahnya juga gak apa-apa, dengan senang hati. Oke, buat kalian yang ingin tahu menu hari ini ada apa aja yang akan kita bahas, kalian bisa cek di deskripsi, itu udah ditandain sama Ramadhani, operator kita. Itu menit-menitnya ada temanya apa. Dan selamat untuk Ramadhani yang visanya sudah diterima. Akhirnya operator kita akan menjadi orang Inggris. Ya, dia berbahagia sekali teman-teman. But anyway, kita akan memulai tentunya dari hasil laga big match ya. Ini adalah penentuan siapa yang akan menjadi kandidat juara di Liga Inggris pada musim ini. Hasil pertandingan antara Arsenal melawan Liverpool. Kemarin ketika tampil di Anfield, Liverpool akhirnya memetik 3 poin ya atas Arsenal. Dan kita akan membahas takeaways yang bisa kita ambil dari kemenangan Liverpool atas Arsenal. Baiklah. Yang pertama, gue ingin memulai dari meng-highlight betapa terlepas dari kekalahan ini ya. Ini takeaways Arsenal dulu nih ya, Terlepas dari kekalahan atas Liverpool ini, dan golnya kan sebenarnya hanya dari free kick. Free kicknya by the way bagus banget ya. Edan itu free kicknya, top lah, Szoboszlai. Tapi yang pengen gue highlight adalah opsi defensif ya dari Arsenal. Itu bisa menjadi pembeda dari bagaimana laga atau championship atau Premier League di tahun ini akan berjalan. Karena menurut gue gini, gue selalu menekankan kepada kalian, a good offensive atau good striker will win you the game, but good defensive will win you the league. Itu makanya selalu tim-tim yang juara itu membangun dari belakang. Dan kalau kita coba analisa, Liverpool memiliki faktor ekstra ya, extra edge di sisi ofensif. Itu kentara banget. Offensive department mereka itu sering menyelamatkan mereka dalam laga-laga sulit ya. Jadi apapun yang kurang dari defensive department itu sering kali diselamatkan oleh offensive departmentnya Liverpool, terutama dari trisula mereka ya. Sebaliknya Arsenal, apa yang menjadi core strength mereka justru itu adalah defensive department ya. Kalau kita lihat kemarin itu luar biasa teman-teman. Dari 4 back sejajar yang mereka punya, penampilannya sepanjang pertandingan itu outstanding ya. Baik dari si fullback, kalau kita lihat bagaimana yang paling menarik di pertandingan kemarin itu duel antara Mo Salah dan Calafiori sama Cody Gakpo dan Jurrien Timber. Gila, gue kayak lagi nontonin orang tinju, tau gak lo? Tyson sama dulu siapa? Holyfield. Jadi ini benar-benar imbang gitu. Baik dari sisi defensifnya Calafiori dan ofensifnya Mo Salah, dan kedua pemain ini tuh saling jual beli gitu. Saling jual beli, gimana ini mengcover, gimana ini menyerang. Dan menurut gue amazed gitu dari defensifnya Arsenal tuh benar-benar luar biasa menurut gue. Penampilannya secara organisasi, secara unit, mereka bertahan sebagai sebuah unit yang sangat rapi. Dan
Kalau kita lihat dari sisi level of physicality-nya dan juga level of fitness-nya, itu edan. Every single ball di attack, di press. Dan kemarin itu kan sebenarnya Cody Gakpo sama Jurrien Timber ini kan rekan setim ya di Belanda ya. Dan itu kelihatan banget nggak kayak rekan setim. Udah kayak berapa kali itu udah gontok-gontokan. Jadi tuh gue bener-bener merasa kayak ada sesuatu yang berbeda nih dari lini bertahannya Arsenal musim ini. Dan gue ngerasa kayak ada sebuah feel yang merasa ini akan menjadi faktor pembeda untuk akhirnya mereka kalaupun sampai akhirnya musim ini mereka juara, ini akan menjadi faktor yang sebenarnya menunjang mayoritas dari faktor X mereka bisa akhirnya menutup puasa gelar mereka. Itu menurut gue pribadi. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Tapi itu yang gue rasakan di laga kemarin terlepas mereka kalah gitu ya. Kalau kita coba breakdown 4 back sejajarnya dan kedalaman mereka, rata-rata usia 24 tahun. Ini kan mind blowing ya. Jadi ini unit bisa main bareng 6 tahun ke depan, itu yang pertama ya. Karena rataan usianya tuh muda banget dan mereka itu justru udah mencapai peak performance di usia segini gitu. Dan kalau kita lihat every single player itu punya pelapis yang setara. Kita ngomongin Calafiori ada Lewis Kelly. Kita ngomongin Gabriel Magalhaes ada Christian Mosquera. Kita Hincapié nanti gitu. Kita ngomongin Saliba kemarin yang cedera baru aja. Langsung masuk Christian Mosquera yang di debutnya juga tampil menurut gue sangat-sangat impresif gitu. Dan terakhir Jurrien Timber itu ada Ben White. Nah kalau kita combine semua ini tuh nggak ada yang lebih jelek secara kualitas individu ketimbang yang lain. 4 back sejajar ini secara kualitas tuh sama. Kalau dulu gue inget banget ya, lini bertahan terkuat, ya kita semua mungkin ingatnya dari tim favorit kita. Gue inget banget lini bertahan terkuat Juventus yang pernah gue tahu tuh 2006. Kirinya Zambrotta, back tengahnya tuh duetnya Fabio Cannavaro sama Lilian Thuram teman-teman. Tapi selalu ada satu yang pasti lebih kurang bagus, itu adalah Jonathan Zebina di bek kanan. Jadi kayak ini 3 udah bagus nih, ini 1 kurang gitu ya. Atau misalnya dulu ya, atau enggak misalnya sebelumnya lagi ada Paulo Montero, Ciro Ferrara, Gianluca Pesetto, terus ada Birindelli, kan kurang gitu maksud gua. Atau sekarang deh kayak misalnya Ryan At-Nouri, Ruben Dias, John Stones, tiba-tiba Rico Lewis gitu kan. Jadi tuh nggak rata. Tapi ini Arsenal baik first team maupun backupnya itu edan. Dan kalau di-combine valuasi nih mereka semua tuh 437 juta euro secara market value. Jadi ini akan menjadi deciding factor untuk Arsenal pada musim ini. Itu menurut gua secara personal. Dan takeaways yang kedua menurut gua semalam ini karena pertandingan benar-benar antara saling calon juara, ibaratnya peringkat 1 sama 2 lah secara overall kekuatan, ini saling ngunci. Jadinya yang menjadi imbasnya adalah kedua striker itu gak dapat peluang karena kekunci nih gamenya gitu. Dan kalau kita lihat lah Hugo Ekitike, pertama dulu kita lihat dari Liverpool ya. Kalian lihat nih, gak ada shot, 0 goal, 0 assist, 0 chance created. Bahkan di pertandingan babak pertama itu gue ingat banget, itu 20-30 menit pertama itu touch Liverpool di area penalti lawan Arsenal itu 0. Jadi gak ada touch bola di area penalti Arsenal selama 30 menit teman-teman. Segitu bagusnya defensifnya. Sebaliknya Arsenal tuh 7 kali udah masuk ke dalam area penaltinya Liverpool di 30 menit pertama gitu. Saking ngoncinya ini game. Ini yang benar-benar defines ketika tim ada urutan 1 ketemu tim urutan kedua, 2 tim dengan kekuatan yang sama dan berjuang untuk juara ketemu. That's the game that you are going to get gitu. Ya, dan begitu juga dengan Victor Gyökeres. Kalau kita lihat statistiknya juga 11-12 lah sama Hugo Ekitike. 0 shots, 0 goal, 0 assist, chance created juga 0. Bedanya hanya di akurasi pas aja, mungkin karena memang sedikit lebih fluid dari sisi kerjasama antara terutama Noni Madueke di sisi kanan ya dari kemarin. Dan ketika Odegaard masuk menggantikan Mikel Merino, lebih sedikit ada dapat bola lah Gyökeres ini, karena di babak pertama nih
hampir nggak ada kontribusi sama sekali gitu seorang Gyökeres. Ya dan kalau kita lihat dari statistik kedua tim di pertandingan ini tuh memang overall ball possession tuh lebih dominasi oleh Liverpool dan ada 9 shots yang dilepaskan oleh Liverpool banding 11. Nah yang menarik ini memang satu hal yang mau gue highlight adalah set piece-nya Arsenal ini nggak bagus di pertandingan ini, gue nggak tahu kenapa. Delivery Declan Rice secara khusus itu banyak ngaconya. Jadi despite mereka punya 8 corner, nggak ada yang berbuat jadi gol. Karena kita semua tahu Arsenal kan cukup strong ya dari corner terutama. Tapi delivery-nya tuh benar-benar kayaknya 3 deh ada yang ngaco gitu. Jadi mungkin nggak adanya Odegaard juga berpengaruh ya di situ ya. Dan sekarang setelah pertandingan itu kita lihat dulu kutipan dari kedua manajer. Arne Slot dalam kemenangan ini bilang di babak kedua kami menekan Arsenal dengan sangat baik. Jadi menurutku setelah 45 menit kami bermain sedikit lebih baik daripada mereka. Tetapi laga ini sangat seimbang. Kemudian datang moment of magic dari Szoboszlai yang menentukan kemenangan bagi kami ya. Karena memang ini adalah faktor pembeda di pertandingan yang gue bilang tadi kan. Ini pertandingan kayak ngunci gitu, kayak orang dua master grand chess lagi main gitu ya, saling ngunci gitu. Dan Mikel Arteta juga menyatakan setelah pertandingan dia bilang kami kehilangan Martin Odegaard, Kai Havertz, lalu Bukayo Saka di pekan lalu. Kemudian saat ini pemanasan kembali kehilangan William Saliba gitu kan, karena baru main 4 menit ya kalau nggak salah tuh udah cedera gitu langsung. Ini jelas sangat mengganggu, tapi saya sangat bangga kepada para pemain bagaimana mereka bereaksi. Margin dengan Liverpool nyaris tidak ada. Nah ini sekaligus menekankan kenapa kawan kita Arteta beli back lagi, Hincapié. Jadi emang dia udah feeling nih. Ini gua tahun ini udah nggak ada excuse lagi. Might as well gue belanja sebanyak mungkin. Dan setelah mengadres permasalahan utama yang ada di lini serang yaitu dalam striker ya, dia kembali menebalkan pertahanan yang mungkin ini bisa jadi pembeda buat dia akhirnya untuk menjadi title decider di musim ini. Oke, itu dari Arsenal dan Liverpool. Sekarang kita maju ke kemenangan akhirnya didapatkan oleh Manchester United atas Burnley dengan skor 3-2 dan kemenangan didapatkan di injury time. Sangat dramatis sekali dan ini adalah takeaways yang akan kita sampaikan dari kemenangan United. Yang pertama, ada berita baik, ada berita buruk. Berita baiknya tentu ini 3 poin yang sangat berharga bagi fans Manchester United. Tetapi Matheus Cunha itu cedera kemarin ya. Ini most likely juga hamstring ya. Kita nggak tahu berapa lama dan ini langsung dicoret dari timnas Brazil untuk jeda internasional. Dan menurut gua justru ini blessing in disguise. Blessing in disguise buat siapa? Buat Benjamin Sesko teman-teman. Kenapa? Karena ini kan awalnya kalau gua baca ya, Ruben Amorim ini pengen memperkenalkan dia, memberikan dia menit bermain itu gradually, nggak langsung, biar tekanan terhadap dia tuh nggak terlalu besar. Tapi yang menjadi permasalahan komposisi yang dia dapatkan saat mendapatkan menit bermain di menit 70 ke atas itu nggak in a favor untuk gaya mainnya dia itu. Jadi para pemain yang bermain di lapangan itu jadinya tidak mengkomplement aset terbaiknya dia. Nah, coba kita lihat dulu dari formasi biasanya Ruben Amorim nih kalau tanpa Sesko. Nah, jadi kan kurang lebih seperti ini nih. Sekarang Bruno dikonversi jadi nomor 8, kemudian double number 10-nya itu Mason Mount dan Mbeumo itu mainnya itu lebih kepada untuk mengkomplement seorang Matheus Cunha gitu. Cunha yang lebih sering juga turun, Mbeumo masuk bergantian lah gitu. Jadi nggak kelihatan nggak kelihatan ada salah satu pemain yang bisa menservis seorang Benjamin Sesko kalau dia diturunkan di formasi ini. Karena baik nomor 10-nya kalau itu Mason Mount ataupun Mbeumo itu nggak ada yang bisa memberikan true pass yang cukup bagus untuk mengkomplement permainannya dia. Sementara saya pun begitu. Nah, ini adalah skema ketika kemarin terakhir di babak kedua Sesko masuk. Nah, bedanya kalau itu Dorgu dia lebih banyak underlapping overlap. Jadi overlapnya tuh ke dalam gitu. Jarang banget memberikan servis berupa umpan silang untuk seorang Sesko atau striker-striker Man United dalam hal ini. Apalagi Diallo yang banyak nusuk aja ya, maksudnya kayak kombinasi tusukan gitu, jarang banget lah ngasih crossing. Kemarin justru dengan adanya Diogo Dalot sebagai back sayap kiri, itu terjadi beberapa kali delivery yang pas ke Benjamin Sesko. Tetapi memang
eksekusinya kurang maksimal menurut gua gitu. Nah, dengan dimasukkannya Kobbie Mainoo justru ke tengah menggantikan posisi Mason Mount, Bruno justru bisa masuk ke depan. Nah, ini yang diharapkan bisa menjadi service delivery yang dibutuhkan untuk Benjamin Sesko. Akhirnya ada beberapa opsi nih teman-teman. Untuk akhirnya Sesko bisa mendapatkan supply, memanfaatkan kelebihan-kelebihannya dia. Kalau dari bola-bola udara bisa dari Diogo Dalot, ya. Atau kalau dari true pass itu bisa lewat Bruno gitu. Nah, itu yang mungkin dengan cederanya Cunha ini jadi blessing in disguise nih buat Sesko. Nanti kita lihat seperti apa kurang lebih impact-nya terhadap Sesko. Apakah dia bisa langsung nyetel dan beradaptasi lebih cepat lagi. Karena kan kemarin banyak mengundang kekecewaan dari fans MU ngelawan tim level Liga 4 tier di bawah Premier League aja nggak bisa cetak gol gitu kan. Ya mungkin salah satunya karena skemanya nggak cocok. Nanti kita lihat seperti apa perubahan ini bisa diimpose oleh seorang Amorim untuk memaksimalkan Benjamin Sesko. Nah, takeaways yang kedua, gue ngelihat sebuah upaya terobosan baru dilakukan oleh Ruben Amorim yang memang sebenarnya udah dicoba di Fulham ketika melawan Fulham saat Bayindir langsung melepaskan sebuah long ball yang direct ke striker diterima oleh Cunha, namun pada saat itu finishingnya kurang bagus. Nah, ini kembali dicoba lagi dan berhasil ya ketika melawan Burnley. Sebenarnya ini diawali dari Bayindir nih, yang ini direct long ball langsung ke depan dipantulkan oleh kawan kita Zikri dan melepaskan posisi Diogo Dalot untuk menyerang ruang yang ada di sayap dan memberikan assist kepada Mbeumo. Nah, ini beberapa kali sudah dicoba dan memproduksi momen-momen berbahaya untuk Manchester United dan ini bisa jadi salah satu solusi ya. Karena memang dengan skema 3-4-3 dan kalahnya lini tengah United mostly ketika melawan tim-tim yang lebih fisikal dan bermain dengan lebih banyak gelandang, ini bisa menjadi opsi yang dicoba. Nah, kemenangan perdana ini juga memercik reaksi dari Ruben Amorim yang mengatakan setelah pertandingan, terkadang saya sebel dengan pemain saya. Ini kaitannya menjawab pertanyaan wartawan yang dia ini ekspresif banget lah di sepanjang pertandingan. Ada yang marah-marah, ada yang dia seolah menghela nafas, ada yang dia kayak madesu gitu. Jadi tuh lu kenapa sih komikal banget gitu di pinggir lapangan ditanya sama wartawan yang dibilang terkadang saya sebal dengan pemain saya. Tetapi ketika mereka menaruh usaha seperti malam ini, saya selalu mencintai mereka. Bahkan ketika Ahmad melewatkan kesempatan mencetak gol, aku menyukai effort dia dan yang memberikan segalanya. Dan saya pikir kami harus memahami, bahkan kami harus selalu tampil dengan level seperti ini. Itu yang disampaikan oleh Ruben Amorim nih kaitannya dia yang komikal dan juga kemarin mengindikasikan mau resign tapi hari ini dia cinta banget sama pemainnya. Ya ini agak mungkin dia Gen Z. Ya ini Ruben Amorim nih Gen Z mungkin ya, kita maklumi aja. Dan akhirnya membuka keran golnya di Theater of Dreams. Bryan Mbeumo juga angkat bicara, dia bilang, saya merasa sangat baik ya lalu cetak gol PA. Saya pikir hari ini sangat penting bagi kami untuk menang dan ya tentu saja saya sangat senang bisa mencetak gol pertama di Old Trafford. Kami terus berjuang dan pada akhirnya kami mendapatkan hadiahnya. Itu yang disampaikan oleh Mbeumo yang kemarin mencetak gol perdananya di Old Trafford. Dan untuk mendengar tentunya curhatan yang lebih elaborate lagi dari para fans Manchester United dan kita bahas sedikit secara lebih dalam, kita langsung aja telepon Panji Suryono. Selamat datang Panji Suryono. Anjay, lebar nih Ji. King MU kembali. King MU kembali. Jarang-jarang lihat klasemen di atas Manchester City. Dan akan begitu sampai akhir dari jeda internasional. Ya. Seenggaknya benar. Lumayan ada 2 minggu ya, lumayan. Ada 2 minggu. Oke Ji. Pertama, gue pengen memulai dulu dengan ini adalah sebuah respon yang positif setelah kekalahan yang cukup memalukan dari Grimsby. Dan gimana lo secara overall ngelihat performa United Deji gitu sepanjang pertandingan? Gue buka dulu dari perdebatan gue di kolom komen postingan MU di Instagram ya. Okay. Jadi gue memberikan judul ini seperti nonton laga championship gitu kan. Tapi banyak fans MU yang taking it too seriously tuh Nif, karena mereka merasa ini ofensif atau tersinggung. Tapi pada akhirnya mereka bilang
lo harus lihat dong realitanya dengan skuad yang ada segala macam, jangan terlalu expect ketinggian. Gue balikin lagi justru ke mereka. Justru dengan realita yang ada, jangan tersinggung kalau dibilang permainannya mirip tim championship. Itu yang gue bilang gitu nih, karena Ya, terlepas dari lo mau main, oke, lo mau main direct gitu, oke, gue ngerti pengen lebih main direct ya, dari kiper, dari back langsung ke winger atau langsung ke depan atau 2-3 sentuhan jadi gol atau mencoba ya, menjadi peluang. Memang sebenarnya ini bukan ciri khas tim besar gitu ya. Kalau orang bandingin sama Liverpool gitu, Liverpool juga main kayak gitu enggak? Liverpool mayoritas mencoba bermain seperti itu, tapi begitu buntu pun dia ada variasinya. Dan gue melihat MU sering kali stuck dan tidak ada variasinya, ujung-ujungnya shooting dari jarak jauh. Nah, kalau lo kemarin, kalau tadi nanya gimana kemarin gue nonton MU sama Burnley, ya lo harus tahu Burnley kan tim championship gitu ya. ya, Dan berapa kali transisi bertahannya MU ya, gue nggak bisa bilang lo lawan tim kecil aja lo begini, gimana nanti di fixtures yang berikutnya 5 pertandingan kan kita tahu ada ya, 3 tim besar menanti kan, ada City, ada Chelsea, ada Liverpool gitu kan. ya, Jadi gue nggak merasa ini sebagai fondasi yang bagus, terlepas orang bilang yang penting 3 poin bang, lo standar ganda ngatain kemarin begitu kalah sama Arsenal mainnya bagus tapi bilang Arsenal dapat 3 poin. Iya, tapi sekali lagi Arsenal fondasinya ada, dia main bagus itu juga sering dalam semusim walaupun pada akhirnya cuma dapat runner up gitu. Tapi fondasinya tuh stabil itu. Nah, gue nggak melihat ada kestabilan dari cara main MU dari sisi nyerangnya maupun bertahannya. Oke, kalau dari agresivitasnya kemarin big big chance-nya apa 5 seingat gue. Terus dari shots-nya bisa sampai 20. Tapi yang mana yang paling berbahaya? Gue bilang paling bisa dibilang yang 4 sampai 5 kan. ya, Dan itu akan menjadi terus-terusan problematika buat seorang Amorim untuk menentukan siapa lini depan terbaiknya dia dan di mana dia mau taruh Bruno gitu kan. Apakah Bruno terus-terusan akan menjadi nomor 6 seperti itu atau nomor 8? Kemudian Sesko kita lihat kemarin jauh banget dari apa ya dari yang ekspektasi. gue expect gitu. Ya, Ya, gue pikir ketika dapat bola atas dia akan sangat mengerikan gitu. Ternyata loncatnya sih cukup tinggi, tapi lagi-lagi composure-nya terus juga akurasinya ya, ternyata ya masih jauh lah gitu ya. Mungkin gue terlalu dini menilai dari 2-3 pertandingan yang which is dia juga nggak jadi starter gitu ya. Kecuali kemarin lawan Grimsby pun juga gue bilang lawan Grimsby juga dia mainnya nggak bagus gitu. Jadi ya. kalau lawan Grimsby aja mainnya nggak bagus, gimana lawan tim yang lebih besar? Tapi Karena lagi-lagi alasannya ya ini sebenarnya karena awal yang sorry, gue potong. Karena alasannya gue ya, nanya nama lu, POV lu adalah karena nih justru exactly apa yang lo sampein. Ketika kemarin itu ada footage selebrasi pemain Manchester United begitu luar biasa ketika ngalahin Burnley. Ini kan jadi dua arah nih Ji. Yang pertama adalah banyak banget akhirnya including pandit CBS atau pandit-pandit Inggris yang mereka tuh secara tanda kutip menyampaikan begitu downgrade-nya Manchester United sekarang karena mereka tuh menangin goal kick aja biar nggak jadi corner itu selebrasi Bruno sama Dalo tuh lebay banget kayak menang World Cup katanya gitu. Nah sekarang menang atas Burnley aja tuh selebrasinya tuh udah kayak menang di Liga Champion gitu. Nah itu kan satu hal POV dari beberapa pandit yang melihat kayak oh ini downgrade nih Manchester United. Tapi ada di sisi lain juga yang gue sebenarnya on the other hand ini bentuk dari respon mereka ketika Amorim tuh pas kalah sama Grimsby dia ngeluarin statement kan. Kayaknya udah jelas deh apa yang diinginkan oleh pemain gua secara tanda kutip menampar mereka karena ini nggak main bener nih, mereka nggak menginginkan kemenangan gitu kan sebenarnya yang disampaikan sama Amorim kan kelihatan apa yang mereka tampilkan di lapangan itu tidak menginginkan kemenangan gitu. Dan menurut gua selebrasinya lebih ke yang kiri Ji, jadi kayak mereka under seriously pressure kemudian manajernya sampai ngeluarin statement itu. Ini kalau nggak menang fixtures berikutnya berat semua buat mereka. Jadinya tuh dan menurut gue juga sebenarnya ada faktor luck yang hilang di 3 pertandingan pertama Ji. Kalau kita notice ya lawan Arsenal kan lu kebobolannya karena blunder kiper. Kemudian yang kedua juga pas lawan Fulham sebenarnya kan di 15 menit awal cukup bagus lah. Harusnya tuh ada yang jadi gol lah gitu. Tapi karena mungkin keberuntungan nggak ada. Nah sekarang keberuntungannya jatuh nih Ji. Makanya gue selalu bilang keberuntungan itu antara jatuh ke lo atau eventually lo berusaha keras akhirnya lo menentukan keberuntungan lo sendiri. Dan kemarin kan akhirnya keberuntungannya datang di menit 90 plus ya
lewat adu penalti Iya, gitu. iya. Jadi menurut gua dua itu, tapi gua cenderungnya kayak lebih yang kiri deh Ji. Karena lu pressure kan. Maksud gua kayak ini Iya. kalau nggak menang nih gitu kan. Besok City, Iya, iya, besok iya. kayak lagi Chelsea, lebih ke situ sih Ji. Lu sendiri gimana POV lu ngelihatnya? Justru itu makanya gue bilang ya, ya gue sebagai fans MU justru melihat ya ini realitanya gitu. Jadi Ah, ketika lawan tim sekelas Burnley aja itu tadi lu bilang untuk bola harus dijaga sampai nggak untuk menjadi corner. corner atau bola Iya. throw in aja sampai harus segitu selebrasinya gitu. Even Bruno aja gol penalti udah kayak lepas gitu kan bebannya dia, Ya. padahal itu juga penalti sebenarnya gue bilang soft gitu ya, walaupun memang penalti ya penalti gitu, pelanggaran Ya. memang untuk Amad Diallo, tapi lagi-lagi ya ini yang harus berkaca kepada fans MU yang ekspektasinya ketinggian gitu. Kalau emang lo bilang ini sebenarnya gue kemarin tuh sarkas gitu lebih kepada orang-orang yang masih sangat optimis untuk peringkat 4 besar atau Ya. peringkat bahkan menjadi juara gitu ya. Gue lebih ke Ya. sarkas ke situ karena lo harus lihat realitanya. Ini tim sekali lagi gue bilang ini tim nggak akan jalan walaupun lo main nyerangnya juga cukup bagus kayak kemarin. Tapi lo lihat lah cara nyerangnya kan lebih ke direct kan. If yang lo Ya. bilang Ya. Kyunha, terus Ya. Mbumo, Ya. even kemarin Dalot tuh menurut gue yang asisnya ke Mbumo juga ada faktor kok gampang banget backnya agak blown gitu ya. Dan gol pertama kan juga luck sebenarnya jatuh dari langit yang Casemiro mantul-mantul gitu kan. Ya. Jadi kalau lo Set piece bilang lah. lucknya itu juga ya set piece tapi lebih ke scrimmage yang Ya. bukan langsung gitu. Betul. Nah, jadi kalau lihat banyak lucknya bener, lucknya justru bukan cuman MU dapat luck seperti penalti, tapi juga gol-golnya pun banyak yang luck juga gitu. Jadi walaupun dia banyak sialnya, tapi juga golnya juga banyak yang luck. Ini menandakan bahwa tim ini belum sesolid itu dalam membangun serangan. Kombinasinya menurut gua masih cenderung itu aja dan akhirnya membuat mereka sering banget stuck gitu. Dan Hmm. kalau lo lihat dari kebobolan nih, gue lebih khawatir sih kebobolannya nih. Ya. Cara transisinya kalau lihat gol pertama ini ya mungkin ketika nanti ada Lisandro Martinez mungkin beda lagi ceritanya. Tapi ngeliat kemarin gol pertamanya yang si apa lu lihat deh Luke Shaw bagaimana dia ekspresinya waktu kebobolan dia kayak kesel kayak marah-marah ke temennya seolah dia menyalahkan temannya. Padahal kalau lihat perhatiin itu gol pertama salahnya dia. Jadi Oke. untuk 3 back itu ketika ada satu back tengah delik di tengahnya itu keluar ke kiri, Luke Shaw itu harusnya bisa ke tengah dan mengcover. Dan kemarin Luke Shaw ketika melihat deliknya belum balik ke tengah, dia malah bingung posisinya di mana dan akhirnya meninggalkan strikernya Burnley itu untuk dengan bebas menyontek bola ke dalam gawang. Itu menurut gua dan ini sering banget terjadi nih. Termasuk yang gol gol keduanya Burnley yang dari set piece dari corner juga itu sering banget mereka numpuk di tiang pertama sama tengah, tapi seringkali mereka melupakan kalau ada bola mental ke tiang kedua tuh siapa yang mengcover dan seringkali MU kebobolan dari musim lalu sampai musim ini termasuk lawan Arsenal itu lewat set piece corner dan juga kemarin lawan Burnley itu lewat tiang kedua selalu ada miss-missnya ketika mereka gagal duel dan akhirnya di second ball-nya kalah itu yang gue nggak ngerti apakah ini di dalam latihannya mereka nggak ada diajarin ketika kalah duel dan second ball gimana atau mereka menjaganya secara man to man marking atau zonal. Ini yang gue sering banget nih gue nggak ngerti nggak lihat ada konsistensinya dari pertahanan MU dari set piece nya kemudian dari transisi bertahannya gue nggak bisa melihat masa depan Bruno dengan Mainu atau even Casemiro dengan Bruno sampai kapanpun gitu. Makanya gue bilang sama fans MU, gue sulit melihat MU kemana bisa naik ke papan tengah atau papan atas kalau transisi tengahnya begini. Karena ketika lu bermain stretch ke sana, ke sayap, even Bumo dan juga si siapapun di kiri itu Mason Mount kah atau siapa yang isi di kiri atau di wingbacknya kemarin Dalot dan Diallo nggak compact ke tengah, itu akan membuat sangat-sangat berat untuk backnya untuk bertahan di saat gelandang bertahannya bukan gelandang bertahan yang tipikal penjaga gitu kayak N'Golo Kante, kayak Rodri, kayak siapa lah kayak Declan Rice yang dulunya masih nomor 6. Casemiro kemarin masih ada sisa-sisanya mencoba tackle-tackle seperti itu, tapi lagi-lagi lawannya Burnley. Kalau lawan pemain yang lebih cerdas, lebih cepat, lebih high quality, Casemiro nggak akan bisa melakukan hal seperti itu. Even Bruno kemarin ketika Casemiro keluar, dia menjadi nomor 6, itu berantakan banget mainnya dalam sisi defense. Akhirnya di cover banyak oleh Mainu dan juga kemarin sama untungnya ada Mazraoui kemarin juga masuk memberikan sedikit ketenangan di tengah di belakang gitu. Jadi menurut gua PR masih banyak banget. Untungnya kemarin juga hari ini kan juga ada kabar kipernya lagi di nego juga sih Ya. dibuka. Ini menurut Ya. gua
angin segar juga buat MU, terlepas dari banyaknya pemain toksik MU perlahan-lahan udah mulai keluar. Garnacho udah fix keluar, Højlund juga dipinjemin dengan opsi permanen musim depannya, jadi perlahan-lahan toksik ini keluar, MU punya duit lagi buat beli, dan semoga masih ada waktu untuk sisa seminggu ke depan. Enggak, ini udah tanggal berapa ya? Iya, ini Tanggal 2 ya? Senin Minggu berarti ini ya? malam ya, tengah malamnya nanti deadline day, Ji. Ya, ya Tapi tanggal gue 2 setahu gua kan, ya, atau tapi untuk gue bisa bahas membeli dikit gelandang. Cuman tentang gua rasa dengan opsi yang ada susah sih. ya, tapi gue bahas dikit tentang konundrumnya Benjamin Sesko. Kita ngomongin kemarin ketika Matheus Cunha ditarik karena cedera, ekspektasi dari semua fans MU kan sebenarnya kayak oh yaudah Sesko nih masuk, tapi ternyata kan Zikri. Nah di press conference setelah pertandingan tuh Amorim bilang kalau lawan Grimsby itu kan dia main 90 menit dan dia tuh udah kram, makanya dia nggak ambil penalti. Jadi less likely mereka mau ambil resiko untuk Sesko langsung dimainin karena dia nggak bisa main 90 menit. Intinya seperti itulah. Nah, tapi gue ngelihat sedikit blueprint nih Ji, apa dari sisi bagaimana Amorim bisa memaksimalkan sosok Sesko. Karena ketika masuk di babak kedua, sebenarnya tuh ada beberapa umpan silang yang sebenarnya dia dapetin. Itu dari satu kali di sisi kiri dari Diogo Dalot, satu kali sisi kanan itu dari Amat atau Bruno kalau gue nggak salah gitu. Jadi ya, gue lupa kemana Casemiro ya, iya Casemiro gitu. Intinya ada dua kali, dia ada dua kali bisa nyundul dengan bersih gitu ya. Dua kali nyundul dengan bersih, cuman emang akurasinya nggak terlalu bagus gitu. Nah, gue sih ngelihatnya gini, yang pengen jadi perdebatan kan sebenarnya kayak takutnya dia jadi Højlund 2.0 kan Ji gitu, karena nggak adanya distribusi bola gitu kan. Nah, justru dengan pergantian gue ngelihat skema di babak kedua kemarin, ketika Mainu masuk, Mainu lu pairing sama Casemiro atau lu pairing sama Ugarte, terus akhirnya Bruno balik ke nomor 10, itu memungkinkan ada beberapa distribusi opsi untuk Sesko, Ji. Satu dari Bruno di tengah, satu lagi dari sisi, yang sebenarnya dari kemarin itu nggak ada satu pemain yang bisa mengkomplement dia. Karena kalau kita lihat akuisisinya Amorim, 2 nomor 10-nya Mbeumo dan Cunha, ini kan bukan tipe yang akan ngasih lo true pass kan, itu kan. Jadi tipe yang benar-benar narik dan bikin situasi 1 lawan 1 terjadi gitu kan. Nah, betul. Sebenarnya gue ngelihat, oh kayaknya itu alasannya kenapa Mason Mount main di situ. Dia nggak pengen nge-pressure sendiri nih si Sesko cepet-cepetan dipasang jadi starting 11, terus dapat pressure lagi, ujung-ujungnya main jelek dan dia makin kehilangan kepercayaan diri. Nah, lu sendiri ngelihat perubahan itu tuh apakah bisa menjawab atau lu ngerasa masih skeptis karena tengahnya juga masih terlalu bolong kalau kita lihat ya, terlepas dari ada beberapa perubahan yang dicoba, tapi mungkin tengahnya masih menjadi question mark. Justru gue melihat ya lagi-lagi Sesko itu menurut gue ya saat ini ya hanya lebih sebagai opsi alternatif ketika lagi buntu nih, karena kalau lihat ya dalam involvement of the game-nya, dalam build up serangan untuk one-to-one-nya, first touch-nya so far ya gue lihat jelek, first touch-nya jelek, terus one-to-nya juga jelek, kemudian juga passing-nya juga kadang sering nggak nyampe gitu, atau mungkin dia miss pass-nya juga sering beberapa kali gue lihat dia miss pass gitu. Jadi kalau memang untuk sama Cunha sama Mbeumo, gue setuju Zikri lebih cocok untuk memainkan peran itu, karena dia bisa narik lawan, dia bisa one to wall pass untuk membuat justru menjadi Firmino-nya ya, ibaratnya buat Salah dan juga Mane, sambil menunggu kapan nih produktifnya seorang Cunha dan yang kemarin cedera, dan Mbeumo kemarin udah ngegolin tapi lawan Burnley gitu kan. Tapi kalau ngomongin Sesko, menurut gue masih susah untuk melihat Sesko ada bermain sebagai starter. Dan juga untuk menunggu lagi-lagi posisinya Bruno di mana. Kalau lo ngomongin Bruno nomor 10, oke, nomor 10-nya belakang striker, dia menjadi nomor 10 yang narrow dalam 3 striker, atau menjadi main 2 striker dia di belakang striker. Karena ketika dia main narrow juga, menurut gua stamina dia sering habis untuk membuka juga keluar, dan akhirnya berapa kali crossing-crossingnya berantakan gitu. Kalau dia sementara dia main dari tengah, itu menurut gua lebih nyaman dia kalau main nomor 10 di belakang 2 striker. Tapi gue rasa Amorim tidak akan memainkan peran seperti itu. Jadi ujung-ujungnya akan memaksakan Bruno antara narrow atau nomor 6 atau nomor 8 lah. Itu yang membuat gue sangat skeptis. Lagi-lagi kalau mungkin gue ngerti untuk nggak begitu terlalu nge-push seorang Sesko gitu. Tapi lagi-lagi 80 juta nih. 80 juta lu
lu nggak mau nge-push dia untuk lawan-lawan yang even Grimsby. Oke, Grimsby udah dibuktikan nyata dia nggak bisa on form gitu. Terus lawan Burnley, ya mungkin dia udah main cukup banyak dan juga ada sedikit kelelahan waktu lawan Grimsby, sehingga lawan Burnley pun juga masuknya sebagai subs gitu. Tapi kapan lagi lo mau ngebuktiin Sesko gitu? Kalau lo lawan City, nggak mungkin gue rasa dengan sekarang tekanan ini, dan dia juga Ya. kemarin secara involvement of the game yang nggak nyambung, lawan City, lawan Chelsea, lawan Liverpool, justru gue merasa nggak mungkin lo main karena lo link up play-nya sama winger-winger MU itu gue nggak merasa jalan so far ya, Hmm. untuk mau siapapun yang di sana, even sama Mount, sama Mbumo, Kunha, gue belum tahu dia berapa lama cederanya so far, mungkin nggak terlalu lama karena precautionnya kan dia nggak dipanggil timnas Ya. Brazil ya. Tapi untungnya dengan ada jeda internasional ini masih punya waktu untuk bisa berlatih lagi lah nanti sesi latihannya ketika mereka sudah balik dari negaranya. Tapi kalau lo bilang tadi lagi-lagi Sesko, gue masih skeptis nih Ya. untuk 80 juta pemain nggak dicoba untuk lawan Burnley, dan kemarin pun masuk di menit 60-an atau menit 70-an babak kedua kemarin, masih jauh banget. Gue nggak melihat nggak cuman dari peluangnya dia gagal ya, tapi dari dalam dia bergerak dan dia involvement untuk one to dan juga link up play-nya masih jauh gue rasa untuk bisa menjadi starter untuk di big games nih. Ya, oke, itu dia curhatan hati seorang Panji Suryono mewakili fans Manchester United. Dan Mau dibilang kardus mau dibilang standar tinggi, bodo amat. dan nanti kita akan kembali live reaction di tanggal 14 September, gua Panji Koci di laga Derby Manchester ya, pertama perdana halftime show comeback lagi dengan sponsor. Dan perbedaannya gue ada di Manchester nanti di stadion, dan Panji dan Koci akan bergabung dari studio ya. Jadi itu dia. Thank you banget ya Ji. Thank you. Thank you, Dan Nev. kita akan sekarang lanjut ke Chelsea. Oke, kemenangan Chelsea atas Fulham ini sedikit dibumbui dengan drama keputusan wasit. Kemarin juga baru aja rilis statement dari PGMOL itu menyatakan memang dianulirnya gol Fulham yang pertama itu merupakan murni kesalahan, dan wasit VAR yang bertugas pada saat itu langsung diparkir untuk laga lawan Liverpool Arsenal kalau gue nggak salah. Jadi memang sebenarnya keputusan itu adalah keputusan yang salah, tapi a win is a win bagi Chelsea. Kita langsung ambil takeaways-nya. Yang pertama tentunya Chelsea masih memiliki permasalahan yang serius dari open play ya. Kembali laga ini dimenangkan oleh Chelsea lewat 2 set piece. Pertama tentunya dari corner ya. Kita lihat ini skema yang sama kan gue sampaikan kemarin ketika mereka menang besar. Itu set piece dari attacking Chelsea itu selalu menumpuk pemain di 6-yard area dalam bentuk garis dan melemparkan delivery-nya kalau nggak ke tiang dekat itu ke 6-yard area ya. Kalau kita lihat di sini seperti itu. Dan kembali Joao Pedro, despite dia secara fisikal nih nggak tinggi-tinggi banget, tapi bisa melakukan free header dan membawa Chelsea untuk mencetak gol pertama di laga ini. Gol kedua tercipta dari penalti yang menurut gue ya emang given gitu ya. Dan terlepas dari itu dilakukannya beberapa pergantian, terutama sempat karena Delap cedera nih gitu ya. Ini hamstring dan dia harus mungkin diparkir 8 minggu kalau nggak salah, berarti kan sekitar 2 bulan. Itu yang nanti berdampak ke seperti apa transfer Nico Jackson. Tapi lebih dari itu gue ingin membahas dulu kesulitannya dari open play itu lebih karena kurangnya pemain kreatif, yang karena memang Cole Palmer juga masih cedera dan transfer Xavi Simon akhirnya ditikung oleh Spurs nih itu. Dan pemain yang akan didatangkan itu juga bukanlah pemain nomor 10 atau pemain attacking midfield yang memiliki level of creativity yang tinggi. Dan ini yang akhirnya menurut gue agak sedikit harus dicari gitu alternatif untuk bisa bermain dengan cara yang berbeda oleh Enzo Maresca ketika menghadapi permasalahan ini. Karena kan memang sebenarnya Fulham ini bukanlah tim yang bermain defensif, enggak sebenarnya. Kalau teman-teman lihat kemarin nonton gitu ya, sebenarnya mereka cukup nyerang juga. Cuman memang mungkin berapa kali perubahan pergantian pemain itu masih belum pas gitu untuk bisa membuat permainannya lebih fluid dan ada situasi-situasi berbahaya. Karena Tyreek George nggak ngasih apa-apa gitu kan. Kemudian Jamie Gittens juga walaupun adalah beberapa kali tusukan-tusukan tapi belum terlalu decisive gitu. Nah sekarang dengan cederanya seorang Liam Delap ini akan membuat
akhirnya terjadi domino effect. Kemarin sebenarnya kan Nico Jackson itu udah mendarat di Munich ya. Udah mendarat di Munich, udah siap untuk tes medis di Bayern Munich dan hanya tinggal meresmikan tanda tangan doang nih peminjamannya. Tapi tiba-tiba diveto sama Chelsea. Kenapa? Karena Delap harus absen 2 bulan. Jadi Chelsea tidak ingin melepas Nico Jackson dengan rekor dunia mahar peminjaman 15 juta euro dengan obligasi pembelian sekitar 60 juta pound sterling dan signing on fee gitu ya. Itu akhirnya diveto oleh Chelsea dan akhirnya sekarang Nico Jackson ngambek. Intinya dia nggak mau balik ke London, dia tetap ingin stay di Munich dan memaksakan transfer ini. Jalan tengahnya sekarang yang tengah coba dieksplorasi menurut David Ornstein itu adalah Chelsea mau lepas kalau ini permanen transfer. Berarti Bayern harus bayar 60 juta sebelum deadline day hari Senin hari ini, tetapi itu jam 7 malam waktu Inggris, berarti sekitar jam 1 dini hari, Selasa dini hari di kita. Apakah akan terjadi kesepakatan? I don't think so. Nah, opportunity-nya sekarang bagi Chelsea apabila itu diakselerasi oleh Bayern itu adalah mengincar Konrad Harder, itu strikernya Sporting yang kemarin juga sedang diincar oleh AC Milan ya. Dan mungkin belum ada keputusan juga gitu. Karena memang mengingat sisa sehari atau hitungan jam lah kalau kita bisa bilang untuk deadline day. Dan ini posisinya striker. Posisinya kan kalian semua tahu mahal, opsinya dikit gitu ya. Jadi agak sulit nih menurut gue dan ada kemungkinan akhirnya semoga gue berharapnya gitu Nico Jackson stay dan kita bisa ketemu sama Nico Jackson ke dalam upaya subaton kita yang akan dimulai tanggal 10 September nanti. Dan menanggapi ini direktur dari Bayern Munich Max Eberl itu bilang saya tidak berada dalam posisi untuk merespon terkait status Jackson. Kami harus menginfokan Jackson dan agennya untuk kembali ke London. Dia masih pemain Chelsea untuk 48 jam ke depan. Kami akan mencoba mencari solusi terbaik. Nah itu yang dibilang tadi. Kalau tetap pinjam ya Chelsea mesti punya alternatif dulu. Kalau ternyata itu tidak ada alternatif dan tetap dipaksakan yaitu harus membeli permanen. Dan setelah pertandingan Enzo Maresca menyampaikan hari ini saya kurang puas setelah babak pertama karena kami tidak bermain dengan baik dalam menguasai bola. Nah ini pas seperti yang gue sampaikan kan ada kurangnya lack of end product gitu ya. Ketika memang Chelsea dalam open play menguasai bola. Seperti yang kami persiapkan dan kami kurang bagus dalam memenangkan bola, second ball dan duel. Di babak kedua kami benar-benar brilian. Kami sangat bagus dalam menguasai bola, memenangkan sebagian besar second ball dan kami mendominasi permainan. Kami pantas memenangkan pertandingan. Itu yang disampaikan oleh Joao Pedro karena memang sang lawan Marco Silva ini marah-marah lah intinya karena merasa tidak adil gitu karena golnya dia dianulir, kemudian dia juga merasa beberapa keputusan wasit itu tidak berpihak kepada Fulham gitu. Dan sang pencetak gol Joao Pedro yang sedang gacor-gacornya kalau kalian pasang dia di FPL udah pasti kalian cuan, itu adalah menyampaikan juga saya sangat senang bisa membantu tim dan saya sangat senang memulai musim dengan cara seperti ini. Awalnya memang sangat sulit bagi kami terutama di babak pertama. Tetapi kami terus berjuang, bekerja keras dan akhirnya mendapatkan hasilnya. Di babak kedua saya pikir kami bermain sangat bagus dan sebagai tim kami pantas menang. Itu yang disampaikan oleh Joao Pedro dan kita lihat statistik dari pertandingan ini di mana Chelsea memang lebih mendominasi ball possessions membuat 13 tembakan berbanding 11 untuk Fulham. 6 diantaranya itu on target berbanding 3 yang on target untuk Fulham. Ada 3 peluang besar yang diproduksi oleh Chelsea berbanding 1 dan ada 1 peluang masing-masing di kedua tim yang miss ya. Itu dia. Dan sekarang kita bahas sedikit tentang recap transfer menjelang deadline day ya. Ini berarti sekitar 12 jam menuju penutupan deadline enggak ya? Enggak lebih ya. Ya sehari lagi lah kurang ya. Sehari lagi menuju deadline day karena kita dini hari Selasa gitu. Ya sehari lagi lah menuju deadline day kita nge-recap dulu apa-apa aja yang udah pasti. Nah kemarin pastinya tentu fans Chelsea sudah berbahagia karena ketika melawan Fulham itu Alejandro Garnacho sudah duduk di tribun Stamford Bridge karena memang kepindahannya sudah dipastikan dan diresmikan dengan harga 40 juta pound sterling ya. Garnacho memecahkan rekor penjualan pemain Akademi United yang sebelumnya dipegang oleh David Beckham saat ditransfer hampir 25 juta pound sterling di 2003 lalu ketika pindah ke Real Madrid ya. Dan ini sekaligus
menuntaskan payrollnya Fabrizio yang kalau di total udah bikin 34 postingan khusus untuk Garnacho doang. Sampai akhirnya orang-orang pada curiga, lo dibayar ya sama Garnacho katanya, biar lo cepet nih transfernya gitu. Akhirnya benar juga gitu kan. Dan masuk ke Manchester United, dikabarkan sedang bernegosiasi untuk segera mendatangkan Emiliano Martinez, dan ini memang sebuah posisi yang sangat krusial ya untuk segera di-upgrade oleh MU, karena baik Bayindir maupun Onana tidak mengconvince Amorim dan seluruh fans MU, dan akhirnya setelah kemarin mengeksplor Lamens yang memang itu diminta maharnya 25 juta euro ketimbang beli Lamens 25 juta euro, akhirnya sekarang nih kenapa nggak yang sekalian udah matang dan Premier League proven aja gitu, dan kembali direvisit lah kan. Sebenarnya di bulan Agustus kemarin ya, itu awal Agustus itu MU udah meminta loan untuk Martinez ke Aston Villa. Nah ditolak kan, nah sekarang ini permanen transfer gitu. Penawaran 40 juta pound sudah diberikan kepada Aston Villa. Kita lihat seperti apa nanti respon dari Aston Villa. Sementara kesepakatan personal antara Dibu Martinez dan Manchester United sudah tercapai. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Karena kan memang beberapa outgoings juga sudah terjadi. Jadi Garnacho udah dijual. Ini antara Anthony sama Sancho lagi berupaya juga untuk segera dipercepat, di offload ya. Karena Sancho itu ditawarin ke Aston Villa untuk dipinjam atau diambil, sementara Anthony ini akan dipinjamkan atau dilepas secara permanen juga ke Betis. Jadi uang itu bisa direalokasikan untuk bisa membeli Dibu Martinez secara permanen ya, karena kan kemarin Baleba juga akhirnya nggak jadi. Nah ngomong-ngomong soal Anthony, kemarin akhirnya ada breakthrough. Sebelumnya kan Betis ini bermain dengan strategi yang lumayan licik, dia tunggu sampai deadline, gue maunya pinjam aja. Akhirnya di ultimatum oleh Manchester United, dia bilang gue nggak mau, kalau lu mau pinjam aja, lupakan itu my friend, dia bilang gitu. Akhirnya terjadi breakthrough, Betis mau beli permanen, tapi harganya murah, tapi titik tengahnya adalah Manchester United memiliki opsi, itu adalah sell on clause, 50% hak keuntungan profit penjualan di transfer berikutnya. Jadi misalnya gini nih, sekarang kan dia ditransfer dengan mahar 25 juta euro, 21 juta euro di depan, 4 juta euro add-on ya. Sekitar 25 juta euro ya. Tapi kalau nanti Anthony main bagus di Real Betis kayak musim lalu, terus tiba-tiba dia dibeli sama Barcelona misalnya gitu ya, 40 juta euro, berarti United berhak atas setengah dari angka transfer itu, 40 juta euro itu. Berarti dia dapat 20 juta euro kantongin gitu ya. Jadi itu akhirnya breakthrough-nya, dan sekarang yang menjadi pengganjal itu gaji. Karena gaji Anthony ini cukup mahal, 200 juta pound per pekan, dan Betis obviously nggak sanggup bayar segitu. Akhirnya lagi diobrolin severance package, ibaratnya pesangon. Lu terima aja tawaran Betis, lu gue kasih pesangon, gitulah intinya dari Manchester United ya. Kita tutup fase Manchester United, kita masuk ke Liverpool, di mana akhirnya Liverpool memutuskan untuk bergerak dan memberikan penawaran resmi untuk Mark Guehi di angka 35 juta pound sterling plus 10% sell on clause. Jadi kalau dia dijual lagi ya, dia Crystal Palace akan dapat 10% dari keuntungan penjualan tersebut gitu ya. Dan ada juga add-on di atas 35 juta di atas 35 juta pound, itu ada penambahan add-on 5 juta pound yang diminta oleh Crystal Palace untuk menutup negosiasi ini. Kita lihat apakah Liverpool akhirnya menerima, karena memang masih memiliki permasalahan kedalaman di lini bertahan karena terlepas dari datangnya Giovanni Leoni dari Parma, tapi kemarin juga Konate cedera nih lawan Arsenal. Kita lihat, karena Liverpool masih ada Liga Champions, masih ada turnamen-turnamen yang lain, definitely kedalaman itu dibutuhkan untuk bisa mengarungi beberapa turnamen yang berbeda sekaligus. Nah, lanjut ke Italia, Napoli akhirnya mendapatkan breakthrough dengan Manchester United untuk mentransfer Rasmus Højlund. Tetap skemanya itu adalah peminjaman atau loan dengan mahar 6 juta euro. Namun ada klausa 44 juta euro opsi pembelian. Opsi pembeliannya ini
itu dibuat bisa menjadi mandatori pembelian apabila Napoli lolos ke Liga Champions musim depan. Ini yang diminta oleh kubu Rasmus Højlund dan akhirnya diamini atau disetujui oleh Aurelio De Laurentiis gitu. Dan Napoli juga menyertakan release clause 90 juta euro dalam kontrak Rasmus Højlund gitu ya. Itu yang membuat akhirnya negosiasi ini bisa berlangsung dan Højlund sudah berada di Napoli untuk melakukan tes medis dan akan segera membela tim Antonio Conte. Dan masuk ke AC Milan. Kawan kita Joe Gomez yang kemarin masuk sebagai pemain mengganti kontra Arsenal itu tengah membuka untuk opsi pindah ke AC Milan karena dia memang melihat opportunity untuk menjadi pemain utama di Liverpool udah sangat-sangat terbatas dan sekarang kedua tim tengah menegosiasikan transfer fee gitu ya. Dan musim lalu Gomez ini gajinya sekitar 4 juta euro per musim dan ini yang mungkin sedang dicoba negosiasikan oleh Milan untuk mendapatkan kesepakatan personal sembari merundingkan berapa biaya transfer yang dibutuhkan untuk Milan bisa mendatangkan seorang Joe Gomez ya. Dan ditutup dengan tentunya penjualan Milan atas Yunus Musah ke Atalanta sebesar 25 juta. Ini yang membuat Milan nih pede untuk masuk ke market dan belanja. Karena kemarin juga udah menjual Jimenez ke Bournemouth dengan mahar 20 juta euro. Terus juga menjual Yunus Musah ke Atalanta dengan mahar 25 juta euro. Berarti dia ada uang segar sebesar 45 juta euro yang akan direinvestasikan untuk pemain-pemain lain. Dan ada beberapa nama yang diincar oleh Milan. Selain Joe Gomez ada Manuel Akanji, tapi Akanji menolak untuk pindah ke Milan. Dan sekarang tentunya Allegri akan memfokuskan kepada pemain yang tentunya tidak toksik sama sekali. Ini pemain yang sangat-sangat baik, Adrien Rabiot. Yang harus diwaspadai hanyalah emaknya saja. Oke, itu dia recap pada hari ini dan gue ingin mengingatkan untuk ada 2 nama lagi yang sekarang sudah resmi memenangkan Clipper Competition cycle kedua. Nanti kita akan umumkan di sosial media gue dan kita langsung transfer hadiahnya masing-masing 1 juta rupiah untuk kedua pemenang yang memang sudah mencapai 1 juta penonton juga. Oke? Apalagi ya Bang? Habis ya? Udah itu aja kalau gitu. Akhir kata seperti biasa my friend, terima kasih sudah stay tune terus di Football Morning Show. Meskipun gue lagi suaranya kayak gini, makasih udah tetap mensupport. Jangan lupa subscribe terus karena kita akan masuk ke Subaton. And as always my friend, have a lovely day.